Silakan Prati mengajar dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, ya baik. Jadi kalau saya tanya apa kabar hari ini, maka jawabannya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya ulangi ya. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita cek dulu kesiapan adik-adik. Dari kesiapan kalian kebersihan, kesiapan kalian kerapian. Jadi kalau misalnya ada sampah di meja kalian, tolong dibersihkan ya, di bawah laci, di bawah kaki kalau ada sampah, tolong dibuang di luar di tempat sampah adik-adik. Ya, dan ada bajunya yang tidak rapi, tolong dirapikan. Biar kita belajar nyaman adik-adik. Ya, alhamdulillah ya sudah rapi hari ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi karena kita sudah rapi, sudah bersih, alangkah baiknya kita berdoa untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Ya. Ya, berdoa. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Saya cek dulu kehadiran, kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir? Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, hadir semua. Ya, pada hari ini semoga kita sehat ya, dan semangat untuk menerima pelajaran pada hari ini. Sebelum saya mulai, kita breaking dulu untuk mengecek kalian punya semangat. Kalau saya bilang selamat pagi, maka kalian jawab pagi, pagi, pagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi, pagi, pagi. Ya, jadi semangat kalian hari ini sangat luar biasa untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya adik-adik ya. Iya, sebelum kita ke pelajarannya, kira-kira ada atau tidak? Ada yang masih ingat pelajaran kalian minggu lalu tentang apa? Ya, coba Jihan, tentang apa? Iya, tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Iya, ya apa itu zina? Ya, hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Iya, ada yang tahu dalilnya tentang apa? Ya, tentang Quran surah Al-Isra ayat 32. Ada yang bisa baca? Silakan Bella, silakan baca. Ya, dalilnya tentang bunyinya bagaimana? Ya, bunyinya wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wasa'a sabila. Masya Allah. Apa artinya? Janganlah kamu mendekati zina. Iya, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Iya. Jadi adik-adik, perbuatan zina itu dalam Islam sangat dilarang. Mendekati saja sudah dilarang dalam Islam. Dan kalian untuk jadi perbuatan zina itu sangat dilarang dalam Islam, mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya, ya, adik-adik ya. Ya, jadi yang takut untuk mendekati zina berarti dia punya iman, dia takut kepada Allah. Iya, jadi rasa takut kepada Allah itu harus pada diri manusia. Jadi pelajaran kita pada hari ini tentang
takut, tentang cinta kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Ya, dalam Islam cinta kepada Allah atau takut kepada Allah itu dikatakan khauf. Kalau misalnya kalau raja berarti kita berharap kepada Allah, dan yang ketiga yaitu tawakal. Jadi pelajaran kita pada hari ini tentang khauf, raja, dan tawakal. Ya, ya, sebelum kita melangkah lebih laju, lebih dalam tentang materi khauf, raja, dan tawakal, alangkah baiknya saya baca dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang khauf, raja, dan tawakal. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat mendefinisikan apa itu khauf, apa itu raja, apa itu tawakal. Yang kedua, kalian dapat membiasakan perilaku cinta kepada Allah atau khauf, raja, dan tawakal. Yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan cabang iman, hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Baik, sebelum saya paparkan materinya, saya bagi kelompok dulu ya. Ya, saya bagi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari beberapa orang, ada yang 5, ada yang 4, dan ada yang 3. Ya, silakan duduk per kelompok masing-masing ya. Ya, kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah kiri saya. Jadi ini kelompok 3 nanti berfokus, kelompok 1 nanti berfokusnya ke materi khauf. Kelompok 2 fokusnya di raja, dan kelompok 3 fokusnya di tawakal. Iya. Jadi kalau ada materi yang saya akan kasih, nanti kalian yang masing-masing kelompok berfokus kepada materi kalian. Ya, di mana yang kelompok 1 khauf, kelompok 2 raja, dan kelompok 3 adalah tawakal. Jadi ini nanti kalian akan buat sebuah project di dalam kelompok ini berupa jurnal. Kalian akan buat jurnal refleksi terhadap materi ini, bagaimana kalian menerapkan materi ini dalam diri kalian sendiri di kehidupan sehari-hari. Baik, silakan menyimak materinya ya. Masing-masing kelompok silakan menyimak materinya. Jadi kelompok 1 itu tentang khauf. Apa itu khauf? Khauf itu adalah takut. Khauf itu artinya takut. Takut yang dimaksud adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebut khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya. Jadi khauf ini rasa takut sekali apabila sudah melakukan kesalahan. Ya, kemudian macam-macam khauf. Yang pertama, takut yang tersembunyi. Maksudnya adalah rasa takut dalam beribadah dan bertakarub. Rasa takut ini mampu menjauhi seorang dari perbuatan maksiat karena takut akan datangnya murka, kematian, atau ditariknya kenikmatan dan sejenisnya atas kehendak yang ditakuti. Jadi takut yang tersembunyi ini takut dia melakukan maksiat. Kan kalau melakukan maksiat tidak ada yang tahu, tapi orang yang takut yang tersembunyi, dia takut melakukan itu karena dia yakin bahwa Allah melihat dia. Kemudian takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah
rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku maksiat. Ya, takut atas ancaman Allah. Yang ketiga, takut yang dilarang. Maksudnya takut yang dilarang ini seorang hamba yang meninggalkan kewajiban tanpa adanya alasan yang jelas. Misalnya meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang jelas. Hanya duduk-duduk tapi mengabaikan azan yang berkumandang. Kemudian takut yang alami. Takut yang alami ini misalnya takut dengan hewan buas, takut dengan ular, itu takut yang alami adik-adik. Semua di sini pasti takut ya dengan ular, berarti takut kalian itu adalah takut yang alami. Ya, kemudian takut yang beralasan. Maksudnya rasa takut yang berlebihan tanpa alasan yang jelas. Takut jenis ini merupakan takut yang tercela dan orang memiliki jenis ini disebut penakut. Misalnya takut dengan setan. Ini adalah penakut yang berlebihan, ya. Ya, sebenarnya takut dengan setan juga memang harus ada sih, maksudnya makhluk halus itu tetap ada. Ya, tapi tetap harus ada alasannya, belum terjadi apa-apa tapi sudah takut. Iya. Kemudian tanda-tanda takut kepada Allah. Tanda-tanda seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu berusaha menjauhi perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam bentuk maksiat besar atau kecil. Ya. Apa manfaat kita takut kepada Allah? Ya. Jadi manfaat kita takut kepada Allah yang pertama memproteksi diri agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Jadi kalau misalnya kita takut kepada Allah, pasti kita untuk melakukan maksiat itu kita hindari. Karena kita percaya bahwa Allah itu selalu ada dengan kita. Yang kedua, manfaat takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak timbul ujub dan takabur ketika melakukan amal soleh. Ketiga, menjadi motivasi yang sangat kuat untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang. Jadi kalau dia takut kepada Allah, dia termotivasi untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi kalau misalnya dia melakukan perbuatan yang terlarang, oh dia selalu ingat Allah karena dia takut kepada Allah. Dan keempat, dia mempunyai keutamaan takut kepada Allah. Ya, jadi itulah materi tentang khauf. Ya, jadi kelompok 1 menyimak apa materi tentang khauf ini. Jadi sekarang kelompok 2. Kelompok 2 itu membahas tentang raja. Raja ini artinya berharap. Ya, dia berharap. Maksudnya raja ini berharap mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang punya sifat raja ini dia sangat berharap sepenuhnya kepada Allah. Tapi bukan berarti dia tidak bekerja tapi dia mendapatkan rezeki ya, tidak. Orang yang punya raja ini berharap, berusaha dan berdoa. Ya. Pengertian lainnya adalah segala keinginan atau aktivitas kehidupan, baik ibadah yang bersifat hablul minallah atau ibadah yang bersifat hablul minannas, berharap mendapat ridho dari Allah. Apapun perbuatannya dengan manusia, dengan lingkungan, tetap berharapnya kepada Allah. Ya, kelompok 2 ya, simak baik-baik. Kemudian yang kedua, tentang keutamaan raja. Kira-kira apa DP keutamaan tentang raja? Yang pertama, mengekspresikan pengabdian dan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengantarkan ke posisi derajat yang tinggi. Ya, kalau kita berharap kepada Allah, berarti insya Allah derajat kita juga tinggi di mata Allah. Kemudian,
menguatkan ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat berharap seorang hamba akan terus menunggu dan mengingat namanya setiap saat. Jadi dia berharap, dia selalu bersolawat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang dia mau. Ini adalah sifat raja. Kemudian lahir sikap optimis dan dinamis dalam kehidupan. Dia optimis bahwa apa yang dia minta itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang punya sifat raja. Kemudian yang terakhir, tumbuhnya sikap tawakal dalam diri. Ya, ya. Kemudian perilaku yang mencerminkan raja. Yang perilaku yang mencerminkan raja ini pertama, tidak berputus asa ketika dalam berusaha. Belum dapat berhasil. Belum mendapatkan keberhasilan. Dia tidak berputus asa jika apa yang diinginkan itu belum tercapai. Ya, dia yakin sekali, dia berharap hanya kepada Allah. Kemudian selalu memohon ampun. Orang mempunyai sifat raja ini selalu memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bermohon agar selalu dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat salah, dia memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, menunjukkan kelemahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifat raja dalam diri manusia. Kemudian kelompok tiga ini membahas tentang tawakal. Ya, apa itu tawakal? Dalam Islam, tawakal berasal dari bahasa Arab, dari kata wakilun, yang artinya menyerahkan, merasa cukup. Tawakal adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Jadi setelah ikhtiar, kemudian berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terkait dengan hasil ikhtiar, kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, jadi hasilnya kita tawakal kepada Allah, terserah Allah. Ya. Kemudian keutamaan. Apa keutamaan tawakal? Nah, pertama, memperoleh kecukupan dari apa-apa yang dibutuhkan. Jadi apapun yang kita peroleh, kita merasa cukup. Kemudian kedua, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, keutamaan tawakal, mendapat ketentraman batin dan selalu bersikap optimis. Jadi orang tawakal itu selalu optimis, sama dengan berharap kepada Allah. Ya. Kemudian perilaku yang mencerminkan tawakal. Ini perilaku yang mencerminkan tawakal. Pertama, berdoa agar mendapatkan yang terbaik. Orang yang punya tawakal ini dia selalu berdoa agar mendapatkan yang terbaik. Kemudian yang kedua, memiliki jiwa yang tenang dan kedamaian hati, sebab semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia jiwanya selalu tenang karena dia semua itu atas takdir Allah. Apa yang dia minta, apa yang dia peroleh itu atas kehendak Allah. Ini yang mempunyai sifat tawakal. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersifat husnuzan kepada Allah. Jadi kalau orang berhusnuzan kepada Allah, walaupun diberikan cobaan, dia positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap adik-adik walaupun tidak punya uang jajan, walaupun orang tua tidak kasih duit, itu harus bertawakal kepada Allah. Mungkin hari ini Allah belum kasih rejeki kepada orang tua. Nanti ke depannya, insya Allah besok-besok kalian punya rejeki, kalian tidak tahu bagaimana. Kalau kalian selalu bersyukur, bertawakal kepada Allah, insya Allah rejeki kalian pasti itu tidak akan surut. Ya, iya.
Ya, sudah paham adik-adik? Nanti jadi itu ketiga materi yang saya paparkan tadi tentang Raja Khauf dan Tawakal itu dibuatkan jurnal ya adik-adik ya, jurnal refleksi tentang pengalaman pribadi atau pengalaman pribadi yang relevan dengan materi itu. Ya, adik-adik paham? Paham ya? Bella paham? Iya. Ya, ya, alhamdulillah paham ya. Iya. Jadi sebelum sebelum saya sebelum kalian membuat jurnal, ini ada LKPD yang harus kalian isi. Saya bagikan LKPD ini ya. Silakan dibaca baik-baik LKPD-nya. Ini nanti LKPD nanti kalian akan tuangkan di jurnal yang akan kalian buat. Nanti kan kalau jurnal ini pasti ada namanya pendahuluan, rumusan masalah, bab 2 tentang materi. Ya, jadi ini materi ini yang akan kalian buat, ini LDK yang akan LKPD yang akan saya bagikan, ini nanti akan kalian tuangkan di jurnal kalian pada bab 2 tentang pendalaman materi. Jadi ini LKPD saya baca, saya bagikan, silakan kalian baca. Ini yang pertama tentang pengertian, tentang nanti tertuang di situ adalah pengertian dalil itu di dalam LKPD kalian. Jadi misalnya kalau hauf, nanti pengertian hauf itu akan kalian tuangkan di LKPD kalian. Ya, jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompok kalian. Ya, adik-adik ya. Ya, kemudian kalian tuangkan di situ dari pengertian, dari menurut Islam, menurut ulama, pokoknya dicari materinya, silakan lihat di buku, dan kalau misalnya kurang di buku, lihat di internet. Kemudian, di yang kedua, LKPD yang kedua ini, di kolom kedua, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kalian tentang hauf, kira-kira contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang hauf itu seperti apa? Itu kalian tuangkan di kolom kedua ini. Dan kolom ketiga ini, cara meningkatkan nilai-nilai tersebut dalam diri masing-masing. Ya, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kalian. Oke, ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas. Jika ada yang belum selesai, tolong dikerjakan lagi di rumah. Jangan lupa kalian punya jurnal, tetap akan saya kumpulkan ya. Minggu depan jurnalnya dikumpul. Ya, kemudian kelompok 1 bisa memaparkan materinya? Ya, silakan Bella untuk memaparkan materinya. Ya, ya berikan aplaus untuk kelompok 1. Masya Allah, materinya luar biasa sekali. Sudah dipahami, kelompoknya juga sangat aktif dalam bekerja sama, dalam merespon jawaban pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 dan 3, silakan untuk menyesuaikan. Ya. Karena waktu kita sudah habis, jadi sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita refleksi dulu. Kira-kira dari pelajaran tadi ada yang tahu tentang, ada yang bisa menyimpulkan? Iya, jadi materi kita tadi itu tentang hauf, raja, dan tawakal. Kalau hauf itu artinya takut kepada Allah. Jadi tidak akan berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang raja, artinya berharap kepada Allah, Masya Allah. Dan ketiga adalah tawakal, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Kira-kira dalam
Insya Allah apa yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat dan insya Allah kita ketemunya minggu depan dan mengumpulkan jurnal kalian. Ya, sebelum saya tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda sebentar, Bu. Saya mau sholat isya, Ibu juga sholat isya. Oh iya, ya Bisa di Pak. pause, videonya bisa di pause dulu. Oh, Jangan dimatikan, pause. siapa? Sholat dulu. Ibu Oh, juga sholat tuh. ya Pak. Kelas berapa? Saya mengajar kelas 10 dengan kelas 11 Pak. PAI. Ya Pak. Yang Ibu ajarkan tadi itu ada di buku ajar. Ada Pak. Selama pendalaman materi, berapa modul? 12 modul. Iya Pak, 12 modul. Apa yang modul yang baru dan masih asing dapatkan selama 12 modul itu? Tentang yang asing, tentang itu Pak. Moderasi beragama. Apa yang Ibu tahu tentang moderasi beragama? Yang saya tahu tentang moderasi beragama itu tentang toleransi. Bagaimana toleransi yang boleh dan yang tidak boleh? Toleransi yang boleh itu eh, toleransi yang menghargai sesama agama. Misalnya eh, kalau misalnya ada agama Kristen, sholat maka ibadah maka kita menghargai. Kalau toleransi yang tidak boleh, kalau toleransi yang tidak boleh dilakukan ini toleransi terhadap pelanggaran prinsip agama. Misalnya Contohnya, mengorbankan akidah, membenar, contohnya, contohnya ikut melakukan ibadah agama lain sebagai bentuk solidaritas. hmm. Kalau salam, Kalau salam, salam kepada yang non-muslim, Pak, hmm. tidak boleh. Pura-pura. Kalau salam, kalau salam tidak boleh, Pak. Kenapa? Kalau salam tidak boleh. Karena kalau salam tidak boleh, apa ya? Karena karena salam, salam. Materi modul yang terakhir apa ini? Modul terakhir Hmm. P5, Pak. P5. Iya. Program proyek Rahmatan lil Alamin. Oh, Oh, saya punya P5. nah, kalau di sekolah negeri, sekolah ini, sekolah dinas, kalau di madrasah namanya proyek Rahmatan lil Alamin. Iya. Bagaimana aplikasi P5 di sekolahnya Ibu? Kalau di sekolahnya saya, kalau di sekolah saya ini yang baru-baru tentang tentang
gaya hidup berkelanjutan, Pak. Apa apa Membuat anunya proyeknya? proyeknya di sekolah saya ini baru-baru tentang mengolah sampah Hmm, anorganik dengan non-organik. Kalau hmm. yang sampah non-organik itu membuat pupuk kompos, kompos, membuat pupuk Dari kompos, sampah, ya. dari sampah bahan bakunya. Iya, dari sampah. Kemudian yang organik itu membuat tempat sampah. Apa intinya P5 itu? Inti P5 itu eh, membangun jiwa apa ya? Membangun jiwa apa ya? Ibu kan sudah membuat bahan ajar, modul ajar toh, Ya, modul ajar. Apa bedanya modul ajar dengan bahan ajar? kalau modul itu eh kalau modul itu ini Pak, apa ya? Modul itu Modul ajar kan RPP dulu, sekarang jadi modul ajar. iya kalau modul ajar itu ada Perubahan dari RPP ke modul ajar, dari kurikulum Merdeka Belajar. Kalau bahan ajar, materi ajar. ya kalau bahan ajar itu materi. Kalau modul dari PP-nya, perubahan istilah. Kalau Coba modul Ibu ajar bisa nggak menyebutkan perubahan istilah dari istilah sebelum kurikulum Merdeka Belajar, setelah Merdeka Belajar istilahnya berubah. oh kalau prosem jadi Hmm, promes begitu Pak. hmm, Kalau modul dia jadi RPP. PP dulu. Iya, kalau RPP dulu, sekarang sudah modul. Hmm. Kemudian dalam apa ya? Silabus Tujuan jadi pembelajaran. Dulu tujuan pembelajaran berubah jadi apa? tujuan pembelajaran jadi apa itu Kan tujuan? Ibu sudah bikin modul, berarti ada istilah-istilah itu di dalam. Iya, ada tujuan, ada ATP, Sudah itu stop. ya. Tujuan pembelajaran jadi ATP. Iya, jadi ATP, alur tujuan. Apalagi Kemudian eh kalau di dalam K13 itu tidak ada profil pelajar Pancasila. hmm. Ya, kemudian tidak ada yang namanya eh, pemahaman bermakna. Hmm. Kemudian Modul ajar itu berapa komponen isinya? modul ajar ada Ada berapa komponen? Mulai dari profil sekolah, terus 8, Pak. ya setahu yang 8 setahu saya pastikan. Oh iya, ada 9. 8, 8 Yang Pak. dibuat kemarin coba. 8. Apa yang dibuat kemarin? Perangkat. Ya, perangkat. Apa? Coba lihat di modul ajarnya. Ada judul modul, Hmm. ada tujuan tujuan pembelajaran, ada PP. materi iya ada ATP-nya, ada materi pembelajaran, kemudian ada aktivitas pembelajaran, kemudian ada penilaian, Hmm. kemudian refleksi, Hmm. sumber dan referensi, Hmm. kemudian eh, lampiran penilaian. Mana profil Pancasila dengan pemahaman bermakna?
Kalau profil pelajar Pancasila itu seperti beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, begitu Pak. Berakhlak mulia. Hmm. Proyek yang ada di sekolah tentang profil Pancasila, apa isinya yang terkandung di situ? Di mana di mana letak profil Pancasilanya? Ini Pak, yang pertama itu tentang kebersihan. Bagaimana aktivitas kebersihan dalam profil Pancasila? Ber Tadi Ibu sebutkan banyak proyek-proyek yang sudah dilakukan di sekolah. Proyek yang sudah jadi itu, apa kandungan profil Pancasilanya di situ? tentang bergotong royong. Gotong royong bagaimana betulnya? Bekerja sama dalam membuat pupuk dan membuat itu tempat sampah, Pak. Hmm. Dan Kalau dari sisi ya, kalau dari sisi religiusnya, kalau sisi religiusnya itu berakhlak mulia untuk membersihkan lingkungan. ketika lingkungan. Ya, Sudah berlaku apa namanya kurikulum Merdeka Belajar di sekolahnya. Alhamdulillah sudah Pak, baru satu tingkat. Sudah berapa tahun? Belum 1 tahun Pak. Sudah ada buku panduannya? Ada Pak, Dari Diknas. iya, iya. Tapi hanya buku siswanya, buku guru belum ada Pak. Jadi guru bagaimana guru mengajar? Guru mengajar Pak, melihat di download, kemudian dilihat di PMM Pak Hmm. untuk Di modulnya. perangkat pembelajaran apa saja ya Ibu selesaikan kemarin? Yang perangkat yang ajar yang saya selesaikan itu PBL, BBL, PJBL, JBL. IPEK, DBL, Hmm. ya, dan P5 itu Pak. Apa bedanya PBL dan PJBL? Kalau PBL itu dia berbasis pada masalah. Kalau PJBL, Kalau PJBL dia berbasis kepada proyek, Pak. project. Ya, Pak. Sudah sudah pernah ada PJBL di sekolahnya? Kalau PJBL itu saya belum melakukannya, Pak. Hmm. Ya, di sekolah. Kalau tadi bikin pupuk kompos itu nggak bisa. P5 itu, Pak. Iya, tapi dibuatkan PJBL kan proyek. Iya. Kalau buat pupuk kompos itu kan disesuaikan dengan materi juga, Pak. Kalau PJBL, Sesuai dengan materi ajar ya. iya. Hmm. Kalau kebersihan, tidak ada kebersihan di bahan ajarnya. Kalau kebersihan, kalau CP-nya tentang kebersihan ini tentang lingkungan, Lingkungan, iya, tentang lingkungan ya. iya Pak. Tidak ada materi fikih di bahan ajarnya. Untuk sementara yang kelas 10 ini belum ada Pak. Belum ada ya. Ya, Pak. Oke, silakan buka Al-Qurannya. Ya, Pak.
Sudah. Ya Pak, udah Pak. Coba buka awalnya surah Al-A'raf. Surah Surah Al-A'raf di juz 8 itu. Setengah juz 8. Awal surah Al-A'raf. Al-A'raf. Hmm. Mengaji Pak. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. De. Sod. Gitu. Alif lam mim shad. Ya, lanjut. Kitabun unjila ilaika fala yakun fi sabrika harajun min kulitun jirobihi wa zikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fazaaha ba'suna bayanan aw hum qailun. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Falanakussunna. Coba baca awal surah Yunus. Awal surah Yunus juz 11. 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Fakana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu annalahum qadama sidqin inda rabbihim
bihim. Baca awal surah Maryam. Surat Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ha ya ain sod. Di mana yang panjang? Dika Dan di Ain. ain dengan sod, Hmm. Pak. Ka ha ya Ain. So. Baca ulang. Ka ha ya ain sod. Ini salah-salah nanti kamu diketahui sama siswa. Ya, Pak. Surah ini. Surah Asy'ara. Asyura. Asy'ara juz 19. Di 19, Pak. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسو طاسم ميم. Dengarkan. Ya, Hmm. ya, Pak. Beragama begini. Osim, osim, mim, ya. Osim, mim. Tuh. Tosim mim. Jadi sim dengan mimnya panjang. Kalau toanya hanya 2 harakat. Osim, mim. Tosim mim. Dibuka surah An-Naml. An-Nabal, Pak. An-Naml, An-Namlu, An-Namlu. An-Naml, juz 20. Surah An-Naml. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tosin tilka ayatul Eh, Qur'an. Bagi dulu. Tosin. Tosin. Sinnya yang panjang. Kalau to-nya 2. Tosin. Tosin. Surah Fussilat. Awal surah Fussilat. Juz 24. Fusilat, Pak. Surah Fussilat. Fusilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Iya. Panjang sedikit mimnya. Hamim. Hamim. Hmm. Awal surah. Kalau Yasin sudah ya. Yasin. 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 Coba surah Syura juz 25. Surah Asy-Syura. Asyura.
Hmm. Asyura yang pertama Pak. Juz 25 ya. Syura. Ada syuara ini ya. Syura. Asyuara 25. Bukan syuara. Asyura. Asyura. Hmm. Surah yang ke-25 Pak. Juz 25. Juz 25. Yang Hamim ini Pak. Hmm. Coba bagaimana kau baca itu? Hamim. Terus Ain sin ko. panjang semua. Panjang semua. Iya Pak. Ain sin qaf. Ain sin ko. Mau dikasih panjang semua. Ain sin qaf. Amin. Ain. Kalau baca langsung. Kalau baca pisah. Amin. Ain. Sin. Qaf. Kalau dibaca langsung. Amin. Ain. Sin. Qaf. Hamim. Ain sin ko. Ya, jangan putus ya. Jangan putus suaranya. Oke. Sudah cukup 50 menit. Tutup kalau sudah cukup. Iya Pak. Sudah berapa menit itu? Tidak ada menitnya Pak. Ya, sampai kau tidak merekam. Mari. Hmm. Ini ada pause-nya Pak. Ya, berapa menit itu? Lihat. Mana mau lihat berapa menit ini? Tutup saja. Stop. Mau stop Pak? Kalau sudah cukup 20 menit, stop. Atau mungkin lebih, stop. 1 jam Pak. Berapa di situ? 1 jam 16 menit. Tapi di sini Terlalu jamnya. lama ya. Sudah tutup saja. Sudah terlalu panjang. Ya Pak. Terima kasih. Ujian kita pada hari ini kita tutup dengan melapaskan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Dokter. Diedit ya videonya biar Iya tidak Pak. perlu. Sudah. Baru mau simpan bagaimana? Otomatis tersimpan itu di ini. Pause. Pause.